Pramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah. Moga-moga kita masih dianugerahkan kesehatan, keimanan, dan juga rasa cinta di relung hati kita bersama, sehingga dengan rasa cinta dan keimanan dan kesehatan itu kita bisa tetap taat dan tunduk patuh kepada Allah, taat dan tunduk patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang terkulai, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan doa, membutuhkan satu kepedulian dari yang sehat. Ya. Kita doakan ya. Yang sakit, yang di rumah sakit, yang di ruang UGD, di kamar-kamar operasi, kita doakan Allah angkat penyakit mereka dan Allah sembuhkan, segarkan kembali seperti sedia kala. Ya. Dan alangkah besarnya nikmat keimanan, dan alangkah besarnya nikmat kesehatan, dan alangkah besarnya nikmat rasa cinta yang sudah Allah anugerahkan ke diri kita. Orang-orang yang susah memerlukan perhatian, dan lembaga-lembaga kemanusiaan itu bahu-membahu di seluruh dunia untuk melayani kemanusiaan. Orang yang korban gempa bumi, bencana, banjir, korban peperangan, ambisi dari para jenderal-jenderal, sehingga rakyat khususnya di dunia Islam itu menderita berjuta-juta di berbagai negara, di Suriah, Afghanistan, ya, Irak, Libya, belum di negara-negara Islam Afrika, korban-korban konflik militer untuk bisnis senjata, ya, ambisi para jenderal jahat itu, sehingga menghasilkan jutaan pengungsi. Dan salah satu lembaga kemanusiaan yang sedang disorot karena katanya mentransfer ke kelompok yang ada afiliasi, ada hubungan dengan Al-Qaeda, itu sedang menjadi trending ya, menjadi hot, yaitu ACT atau aksi cepat tanggap ya. Aksi cepat tanggap, kita lihat ya siapa sebenarnya. Ex petinggi ACT Ahyuddin, ACT kelas dunia, wajar gaji besar. Jadi kita lihat pertama-tama yang dibidik ya. Kita harus melihat dalam konteks sekarang, dalam rezim sekarang ini, dalam suasana zaman sekarang yang Islamfobia itu sedang merayap ya, dari pusat sampai daerah ya. Entah untuk apa, disetting untuk apa. Kebencian terhadap Islam, kebencian terhadap umat Islam, kebencian terhadap tokoh-tokoh Islam. Dan semoga Allah melindungi ya umat Islam, tokoh-tokoh Islam, dan agama ini, Islam ini, dari makar orang-orang jahat. Pertama, lembaga kemanusiaan kelas dunia yaitu ACT, ex petinggi ACT Ahyuddin, ACT kelas dunia, wajar gaji besar. Awalnya dibidik bahwa gajinya ketinggian sebagai lembaga kemanusiaan. Kemudian sekarang dibidik lagi aliran dari PPT-ATK, diduga dialirkan ke satu kelompok yang ada hubungannya dengan Al-Qaeda. Nah, isu teroris mulai muncul ya. Kita lihat. Jadi ada setting ini kelihatan. Nanti biasanya kemudian rekeningnya diblokir gitu. Seperti kayak FPI itu, Front Pembela Islam, kan dia lembaga kemanusiaan juga, Front Pembela Islam itu. Diblokir, tokoh-tokohnya nanti dipersoalkan seperti HTI itu, kemudian ininya di rekening beberapa tokoh pentingnya diblokir, kemudian nanti dibekukan atau dibubarkan itunya, organisasinya, untuk memberikan shock terapi atau apa maksudnya ya, kita nggak tahu pemerintah ini ya. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Kita lihat
Mantan petinggi aksi cepat tanggap ACT Ahyudin menanggapi isu tentang gaji besar di ACT. Ahyudin menilai wajar gaji di ACT besar karena standar kerja mereka di ACT juga besar. Perihal gaji petinggi ACT itu dibahas dalam laporan utama majalah Tempo yang berjudul Kantong Bocor Dana Umat pada Minggu 3 Juli kemarin. Laporan tersebut membuat media sosial ramai dengan tagar aksi cepat tilep tagar aksi cepat tilep dan tagar jangan percaya ACT. Dalam laporan tersebut, Ahyudin saat masih menjadi petinggi di ACT disebut menerima gaji besar yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, Ahyudin disebut mendapat 3 mobil mewah yaitu Alphard, Pajero Sport, dan Honda CR-V. Aceh itu bukan sekedar yayasan biasa, kata Ahyudin. ACT adalah foundation kelas dunia. Program kerja, jaringan, dan sumber pendanaannya juga dunia, kata mantan presiden ACT itu kepada Detikcom Senin 4 Juli. Ahyudin mengatakan dalam 5 tahun terakhir donasi yang masuk ke ACT mencapai 3 triliun rupiah. Menurutnya dengan hal itu wajar bila gaji di ACT besar. Dalam 5 tahun terakhir sejak 2017 sampai dengan 2021, total dana donasi masuk yang dikelola ACT mencapai hampir 3 triliun. Bedakan dengan Yayasan Pesantren Najul Indonesia yang mengelola charity atau apa istilahnya, bikin sumur, wakaf sampai 23, gerobaknya ada 26 diberikan ke pedagang, kemudian sumur beras donasi bansos 3 ton, kemudian operasi bibir yang daging tumbuh, kacamata silinder untuk anak santri, dan lain-lain. Itu sekitar 3,5 tahun itu 1 miliar. Ini 5 tahun 3 triliun. Luar biasa memangnya ACT ini ya. Hampir mencapai 3 triliun. Ya kalau Yayasan Pesantren Indonesia yang nggak ada catatan keuangannya, nggak ada audit, siapa yang mau nulis catatan keuangannya? Dapat 50.000, 10.000, 25.000, ada yang 10 juta, ada yang 30 juta, ya kan? Langsung cepat dibelikan belanja untuk masjid. Sekarang bikin masjid ya, donasi. Jangan cuma mengecam ya, donasi untuk masjid. Ini 6 syuhada ya, 6 syuhada. Namanya Masjid 6 Syuhada ya. Didedikasikan kira-kira begitu ya, untuk mengenang perjuangan pembela dakwah ya, yang mengawal Habib Rizik Syihab dan mereka dibunuh ya, saat mengawal guru mereka Habib Rizik Syihab di kilometer 50. 6 orang anak muda dan 6 syuhada. Menurut saya mereka menjadi syahid ya. Menurut beberapa tokoh Islam mereka syahid ya. Dan kita abadikan masjid kecil 6 kali 10 lantai pertama, dan lantai kedua insya Allah 6 kali 13 ya. Tanahnya 120 meter, wakaf dari Bapak Haji Parama Arta. Ya baru 10 bulan, baru 16 tiang. 4 meter ke atas, tiang-tiang besar untuk 2 lantai, dan 1 meter cakar ayam ditanam ke bawah ya. Itu baru habis paling 100 ya, 100 juta. Tanahnya sih 120 juta. Total pokoknya Yayasan Pesantren Indonesia itu baru mengelola dana kira-kira 1 miliar ya. Dengan kekayaan 1 kamera, kamera ini. Kemudian tripod beli, terus ini 100.000 rupiah. Terus HP 2, nah, ya kan, HP 2. Kamera nggak ada, motor nggak ada, mobil tidak ada. Jadi saya kemana-mana pakai jalan kaki. Ya, kalau ini ACT sampai mengumpulkan donasi sampai 3 triliun luar biasa ya. Visinya visi dunia. Kalau pesantren Jalalain itu visinya visi kampung RT 2.
RW 4. Kalau dia jadi dunia. Jadi tantangan dari ACT besar ya. Pertama dia dipersoalkan gajinya, petingginya Yai Ahyuddin dan lain-lain itu. Dan kemudian dipersoalkan karena ke arah aroma terorisme. Ya. Nanti kan akhirnya kalau sudah diperkirakan rekening, jumlah rekening akan diblokir ya. Dan kemungkinan akan dibekukan kan, dalam suasana Islamofobia. Kita lihat dengan performance dalam 5 tahun terakhir sejak 2017 sampai dengan 2021, total dana donasi yang masuk ke yang dikelola ACT mencapai 3 triliun rupiah. Dana sebesar ini adalah dana yang digalang ACT dari dominan donor nasional maupun donor internasional. Luar biasa. Dengan performance ACT seperti ini wajar menentukan profesionalitas semua SDM sumber daya manusia ACT mendapat remunerasi atau gaji yang besar. Sebab standar kerjanya juga besar. Kontribusinya juga besar. Tapi kalau ngomong sama orang yang berpikiran kecil, berjiwa kecil, ya, berwawasan sempit, ya susah juga kita. Semua SDM inti ACT dan top leader hingga UP office boy bekerja tanpa kenal waktu. Sebab karakter kerja kemanusiaan mengharuskan seperti itu. Iya, kalau harus membantu bencana kan malam siang, nggak ada jam kerja itu. Bantu mendirikan tenda, dapur umum, makan, ya kan, bagikan selimut, bagikan makanan bayi dan lain-lainnya. Heboh ACT anggota Komisi 8 DPR minta polisi turun tangan. Ya orang DPR kerjanya memang begitu. Kerjanya ngomong. Jadi organisasi-organisasi lembaga kemanusiaan itu tingkat dunia udah banyak ya. Yang terkemuka Muslim Aid yang udah 35 tahun itu, yang didirikan oleh Yusuf Islam ya, yang dulu sebagai musikus dunia namanya Cat Stevens, kemudian masuk Islam dan dia membangun satu jaringan lembaga kemanusiaan level dunia namanya Muslim Aid. Ada Muslim Aid di Inggris, di Eropa, di Amerika, di Australia, di Malaysia, di Indonesia, Muslim Aid ya, Muslim Aid. Dan tentu luar biasa ya karya-karya mereka, menyiapkan ambulan ya, yang mengurusi korban perang, pengungsi dan lain-lainnya. Di Ukraina juga ada, di Ukraina yang ini ya misalnya Council of Ukrainian Muslims, artinya apa nih? Dewan Muslim Ukraina. Jadi ada lembaga ininya juga. 4,5 ton makanan dalam 3 hari, ya kan? Diberikan kemana ini? Ke desa-desa di Kherson ya. Apa? Mendonasikan 150 set of groceries. Groceries itu apa sih? Karung gitu ya. Untuk masyarakat yang membutuhkan di satu komunitas di desa itu maksudnya. Ini dia ininya ada Council of Ukrainian Muslim, Dewan Muslim Ukraina yang sedang perang, mesti banyak orang menderita itu kan. And hold fast all together by the rope which Allah and be not divided among yourself. Al-Quran ayat 113. Ayat 113 itu hold fast all together by the rope tali Allah. Oh tali. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, ya, dengan tali Allah. And not be divided among yourself. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Itu surat Al-Imran ayatnya 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, berpeganglah kalian pada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Bahasa Inggrisnya and hold fast all together by the rope which Allah and be not divided among yourself. Al-Quran surat Al-Imran ayat 103. Jadi Muslim di mana-mana
bahu-membahu ya, melayani kemanusiaan, membantu orang-orang yang menderita, yang kelaparan ya, di seluruh dunia, terutama makanan. Kalau orang menderita itu kan yang pokok itu lapar, itu pasti lapar, susah minum, air bersih, kedinginan, tenda yang diperlukan, ambulans, belum makanan bayi, perlengkapan perempuan, anak-anak, itu mesti itu nggak bisa selalu dilayani oleh pemerintah. Seperti Anies Baswedan itu selalu menggandeng ACT sebagai gubernur provinsi DKI untuk membagikan apa gitu, termasuk daging kurban ya, masyarakat. Aparat pemerintah terbatas ya. Jadi relawan-relawan dari lembaga kemanusiaan seperti ACT itu dipakai oleh Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil, Provinsi Jawa Timur oleh Khofifah Indah Parawangsa. Tapi yang dibidik tetaplah Anies Baswedan. Karena minta dibuka auditnya itu, atau kalau nanti ada masalah, kata anggota dari PS itu siapa itu, nanti Anies Baswedan harus menyetop ya. Menyetop apa? Menyetop itu kerjasama dengan ACT. Padahal kerjasama dengan ACT itu kerjasama dengan hampir seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia, ya kan? Jadi nanti kalau dituduh teroris ACT, berarti karena ada 1-2 karyawan yang menyalurkan dana ke kelompok yang katanya berafiliasi ke Al-Qaeda, menurut perkiraan orang PPATK, itu nanti terus yang dituduh Anies berarti terafiliasi dengan Al-Qaeda, berarti ada bau-bau teroris. Nanti lawan-lawan politik Anies pasti begitu. Ya itulah namanya Indonesia ya, mau diapain. Kita lihat lagi, oh ya. Oh sudah, sekarang kita lihat ada tuduhan ya, tuduhan mana itu tuduhan. Oh ini, ACT respon dugaan dana ke Al-Qaeda, biarkan kami merenung sejenak. Nah, ini ya. Ini Jakarta CNN Indonesia, ditulis Rabu 6 Juli 2022 pukul 18.02 ya, maghrib. Presiden Aksi Cepat Tanggap ACT Ibnu Hajar mengatakan pihaknya belum bisa memberikan penjelasan terkait dugaan aliran dana dari salah satu karyawan ke jaringan teroris Al-Qaeda. Kami perlu waktu untuk mengetahui siapa yang dimaksud. Biarkan kami merenung sejenak, kata Ibnu Hajar dalam jumpa pers di kantornya Rabu 6 Juli. Ini mesti pertanyaan salah satu wartawan ya, dikaitkan itu berdasarkan temuan PPTK yang ditemukan sementara gitu. Dan biasanya ada telepon dari kantor redaksi tertentu yang mungkin sudah mengidap penyakit Islamophobia, ditanyakan tuh kaitannya antara dana dengan Al-Qaeda ya, gitu. Lewat SMS, lewat WhatsApp gitu ya. Jadi ada wartawan-wartawan yang memang kerjanya seperti itu. Enggak semua. Saya dulu soalnya saya wartawan juga 15 tahun ya. Wartawan Tempo, saya wartawan Tempo. Tempo punya duit, Tempo enggak punya duit. Ibnu juga enggan bicara banyak saat ditanya beberapa catatan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK terhadap transaksi keuangan lembaganya. Saya tidak ingin menjawab dulu di sini. Ini aja yang saya sampaikan, tidak akan saya perpanjang karena ini soal PUB. PUB itu apa? Dalam kesempatan itu Ibnu Hajar menjelaskan kedatangan pihaknya ke India beberapa waktu lalu. Ia mengaku bertemu organisasi legal tersebut ya. Sebelumnya PPATK menemukan dugaan transaksi keuangan antara pengurus yayasan ACT dengan jaringan terorisme Al-Qaeda. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi keuangan dilakukan oleh pengurus ACT ke rekening yang diduga milik jaringan teroris Al-Qaeda. Berdasarkan kajian dan koordinasi yang telah dilakukan PPATK, penerima aliran dana itu diduga salah satu pihak yang pernah ditangkap oleh kepolisian Turki karena diduga terkait dengan jaringan Al-Qaeda. Ini masih diduga ya, masih diduga, tapi sudah dipublish ke mana? Ke publik. Berarti dia ingin membentuk framing ya, bahwa ACT itu
ada bau terorisme gitu. Karena pengurusnya mentransfer, ya. Tapi masih diduga katanya. Patut diduga terindikasi yang bersangkutan menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian Turki karena terkait dengan jaringan Al-Qaeda. Oh, kita lihat ya. Ya begitulah ya. BPTK memang sudah dilakukan kajian. Jadi katanya sudah melakukan kajian sejak lama terhadap aliran dana dia. Jadi sudah disetting ya. Kemudian mungkin ya dugaan ACT itu kemudian ACT BPTK itu kemudian dibocorkan ke pers ya, ke Tempo mungkin gitu. Kemudian dibocor terus kemudian memancing ya wartawan lain untuk bekerja berdasarkan temuan atau dugaan dari PATK yang bekerja sejak lama. Nanti lama-lama lawan politik Anies akan bekerja juga itu. Karena dia suka kerjasama dengan ACT, pemerintah Pemprov DKI, maka Anies dianggap bertanggung jawab ya. Karena berhubungan dengan organisasi terorisme Al-Qaeda yang ada di dalam anasir-anasirnya diduga ada di dalam ACT. Kira-kira begitu nanti. Kita lihat ya. Sekarang saya mau ini dulu. Mau buka warung dulu, kafe, mau goreng ayam. Goreng ayam sama ngecat untuk jualan mie ayam kemarin baru jadi. Gerobak yang ke-26 yang dibikin paling jelek. Karena saya mengeluarkan dana 150.000 untuk yang bikin. Erik dan Pak Hasan itu yang bikin masjid 6 Syuhada. Kayunya bekas kayu-kayu dari masjid. Jadi masjid yang baru dibangun itu jadi ya begitu diamplas, serutannya nggak ada jadi akhirnya diamplas. Kayu-kayunya yang dipilih yang agak lurus-lurus, banyak yang bengkok. Sebagaimana pikiran pejabat-pejabat kita banyak yang bengkok terhadap Islam. Seperti kayu mie ayam saya banyak yang bengkok, dicari yang lurus-lurus. Cuma sedikit. Cara berpikir yang syar'i, yang sesuai dengan Islam, yang adil, yang jujur, yang benar, ya tokoh-tokoh kita banyak pejabat-pejabat publik kita pikirannya yang lurus sedikit. Banyak yang bengkok-bengkok, susah juga nyari kayu yang lurus untuk bikin gerobak mie ayam saya. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali. Hari ini lagi ngamprot. Ini hari ke 150 ya. Asas tajam. Sekarang hari ke 150 Masjid 6 Syuhada. Sekarang Selasa tanggal berapa, Pak? Saya nggak pernah ngitung tanggal, Pak. Hah? Nggak pernah. Oh, tanggal 5 Juli. Sepertinya. Iya, 5 Juli. Sepertinya. Alhamdulillah. Lokasi Masjid 6 Syuhada ini di RT 6 RW 4 Kampung Tajur, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor. Setelah dicor nanti insya Allah tingginya 4,5 meter. 4,5 meter ya Pak? 4,5 meter. Dan sudah berdiri 16 tiang. Dan ditanam 1 meter kedalaman di bawah tanah, cakar ayam. Dengan ketinggian 4 meter di atas tanah.
Alhamdulillah. Terima kasih para donatur, jazakumullah khairan katsiran. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Itulah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kayu-kayu bekas saya minta dibuatkan gerobak mie ayam yang akan ditaruh di kafe ya. Nanti jual mie ayam, kemudian fried chicken, es kelapa, untuk mencari maisha, memperbaiki ekonomi keluarga dengan jualan mie ayam.